Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Sumarni Pamoras dengan NIM 25171-870, mahasiswa PPG Transformasi periode 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Dato Karanga Palu. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja pada kelas 7A di SMP Negeri 1 Ulu Bongka dengan tema menerapkan bacaan Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah. Ini kartu ujian saya sebagai bukti lapor diri. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Ya, baiklah, terima kasih. Pada hari ini kita akan belajar kembali pelajaran pendidikan agama Islam ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta bantuan temannya, salah satunya siapa yang bisa bantu Ibu? Arumi bisa? Bisa. Nanti membacakan doa ya. Ya, nanti kalau Arumi membacakan doa, nanti temannya mengikuti. Bisa ya? Bisa. Ya, silakan Arumi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Hafal semua lagu Garuda Pancasila? Hafal. Jangan ada yang hafal. Silakan Arumi dipandu temannya. Semua berdiri ya kalau menyanyi supaya semangat. Nah, perhatikan Arumi. Pancasila. Ayo. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendudukmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Arumi kembali ke tempat duduknya semula. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita lakukan ice breathing dulu supaya kita lebih semangat. Masih hafal ice breathingnya? Masih. Ya. Duduk, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, semangat. Iya, terima kasih. Duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana yang pertama pada hari ini bagaimana kita memahami hukum bacaan Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah. Kemudian tentunya hukum Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah ini akan kita terapkan pada bacaan Quran Surah An-Nisa ayat 59 sesuai dengan materi yang kita pelajari sebelumnya, dan juga pada bacaan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Jadi bagaimana hukum bacaan Alif Lam Syamsiah, Alif Lam Qamariyah pada dua surah itu, Surah An-Nisa dan Surah An-Nahl. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, nanti setelah Ibu sampaikan penjelasan tentang hukum bacaan Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah, nanti Ibu harapkan kalian bisa membaca
ayat yang ada pada Quran surah An-Nisa dan surah An-Nahl sesuai dengan ketentuan bacaan menggunakan tentu saja menggunakan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang Quran surah An-Nisa ayat 59 dengan Quran surah An-Nahl ayat 64. Itu yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim harus patuh dan taat pada perintah Allah, pada ulil amri, dan juga pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang dibahas pada Quran surah An-Nisa ayat 59. Itu pelajaran yang minggu sebelumnya. Kemudian pada Quran surah An-Nahl ayat 64 yang kita pelajari itu adalah bagaimana Al-Quran menjelaskan kepada seluruh umat manusia apabila terjadi perdebatan atau apabila terjadi perselisihan dalam masalah agama seperti masalah tauhid, kemudian masalah syariat, kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi inilah pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, apa kaitannya dengan pelajaran hari ini? Pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah yang terdapat pada Quran surah An-Nisa itu, pada Quran surah An-Nisa ayat 59 yang tadi dibaca oleh teman kalian, dan juga Quran surah An-Nahl ayat 64. Nanti kita akan lihat hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, jelas ini? Ya. Jadi ini alif lam qamariyah. Alif lam itu ada dua jenis, alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah. Jadi alif lam syamsiyah itu nanti hukum bacaannya idgham atau dibaca ciri-cirinya dileburkan. Kemudian huruf alif lam diikuti huruf syamsiyah, kemudian ada tanda baca tasydid. Kalau alif lam qamariyah hukum bacaannya izhar. Huruf alif lam ketemu huruf qamariyah ada tanda baca sukun dibaca jelas atau izhar. Nah, di sini ada huruf-hurufnya. Ibu perlihatkan yang slide ini. Ini huruf-huruf di alif lam qamariyah. Dan ini adalah huruf-huruf pada alif lam syamsiyah. Sudah perhatikan ya, kalau dia alif lam qamariyah, huruf alif lam bertemu salah satu huruf qamariyah yang di bawah ini, lalu dia memiliki tanda baca sukun, maka dibaca apa tadi? Izhar. Siapa yang bisa baca? Al-amri. Alif lam, kemudian alif lam amri, kemudian wal yaumi, alif lam ada tanda baca sukun. Nah, jadi alnya itu dia bacanya izhar. Kemudian alif lam syamsiyah, huruf alif lam bertemu salah satu huruf syamsiyah ada tanda baca tasydid, maka huruf tersebut kita baca idgham, dilebur. Contohnya Allah, kemudian Rasul ya, ar-Rasul. Tidak mungkin kita baca al ya, karena di sini alif lam ada ro, ada tanda baca tasydid, maka lannya kita tidak bunyikan ya. Kita lebur, langsung kita baca ar-Rasul, ar-Rahman, ar-Rahim. Jadi seperti itu bacaan dari alif lam syamsiyah. Ta, sa, da, za, ro, za, sa, sya, so, go, to, zo, la, nun. Coba dibaca lafaz ini.
Allah hala rasula lazim allazina billahi. Ya. Ini bacaan apa, Rumi? Alif lam syamsiah. Ya. Coba dibaca ini. Al-amri wal yaumi. Ini bacaan apa? Alif lam qamariyah. Iya, jadi seperti itu. Maju, coba maju Sawal bacakan ibu ini Quran surah An-Nisa ayat 59. Suruh nyalanya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Coba Arumi, coba dibaca lafaz ini. Allah hala rasula lazim allazina billahi. Ya. Ini bacaan apa Arumi? Alif lam syamsiah. Ya. Coba dibaca ini. Al-amri wal yaumi. Ini bacaan apa? Alif lam qamariyah. Iya, jadi seperti itu. Setelah tadi teman-temannya sudah atau kalian sudah mencontohkan bagaimana bacaan dari alif lam syamsiah, kita sudah tahu huruf-huruf syamsiah ada 14 huruf, kemudian huruf qamariyah ada 14 huruf. Bagaimana lafaz contoh bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Yang di sini kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian yang di sini kelompok 3. Nanti Ibu bagikan LKPD, nanti di situ kalian akan mengerjakan tugas proyek. Tugas proyeknya tugas proyek bagaimana? Nanti akan Ibu jelaskan. Jadi sebelumnya ini LKPD-nya Ibu bagi dulu. Lihat yang di sebelah ini. Tuh. Nanti Ibu bagikan satu kelompok, satu lembar kertas karton. Nanti di sini kalian akan membuat peta konsep. Jadi untuk tugas peta konsep itu tugas kelompok 3. Kemudian untuk kelompok 1 dan kelompok 2 nanti mereka mencari pada Quran surah An-Nisa, ya, Quran surah An-Nisa kalian cari mana bacaan yang syamsiah, alif lam syamsiah, mana bacaan yang alif lam qamariyah. Itu untuk tugas baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Kalau kelompok 3 nanti di sini dibuat apa tadi Ibu sampaikan? Mind map atau peta pikiran tentang alur berpikir atau alur pikiran atau mind map tentang alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Nanti di situ dituliskan huruf-hurufnya. Kemudian di sini tuliskan contoh bacaannya. Boleh toh? Boleh. Ya, silakan kelompok 1 2. Kemudian kelompok 3. Ya, silakan dikerjakan, tulis hurufnya, tulis contoh bacaannya di sini ya. Ya, yang kelompok 1, yang siapa kelompok 1? Oh, ini kelompok 1 ya. Tuliskan contoh bacaannya, alasannya apa. Jadi nomor 1, contoh bacaannya, alasannya kenapa alif lam diikuti huruf apa. Kalau dia syamsiah, kalau dia qamariyah, alif lam diikuti huruf qamariyah huruf apa, ya. Seperti itu juga yang sana. Nah, ini Quran surah An-Nahlnya, ini Quran surah An-Nisa. Nah, nanti dicari ya, di situ ada Quran surah An-Nahlnya, di sini ada Quran surah An-Nisa. Bisa? Bisa. Iya. Tuliskan dulu huruf-huruf
Samsiah huruf Qamariyah, baru tuliskan contoh bacaannya Samsiah di bawah sana. Di bawah ini huruf, baru tulis bacaan Qamariyah di bawah itu. Bisa toh? Bisa. Iya. Perhatikan dulu di depan ini, perhatikan dulu di depannya. Perbedaannya, tadi Ibu sudah jelaskan perbedaan atau ciri-ciri dari alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. 14 huruf-huruf syamsiah, 14 huruf-huruf qamariyah. Ada alif lam diikuti oleh salah satu huruf apa, Ro? Huruf apa? Huruf syamsiah atau qamariyah? Syamsiah. Maka ciri-cirinya huruf alif lamnya bertemu huruf syamsiah. Ada tanda bacanya huruf syamsiah itu tasdid. Maka huruf lamnya itu dibaca dilebur ya. Dilebur ke huruf syamsiah itu. Kayak Ar-Rahman. Nah, ini yang alif lam itu yang Ibu maksud. Lamnya itu tidak dibunyikan. Karena di depannya ada huruf syamsiah. Itu ciri-cirinya. Ada tanda baca tasdid. Kalau huruf alif lam qamariyah, misalkan ada huruf H, alhamdu. Ada tanda baca ya. Ini dibunyikan izhar, bunyi jelas. Yang ini syamsiah, lanya kita tidak baca, tidak dibunyikan. Yang ini lanya kita perjelas bunyinya alias izhar. Paham? Karena kenapa? Huruf alif lam diikuti huruf qamariyah. Ada huruf H. Alif lam diikuti huruf syamsiah, tanda bacanya cluenya di situ ada tasdid. Yang ini ada lamnya, ada sukun. Sudah ketemu contohnya? Sudah? Kalau sudah, kita akan presentasi kelompok. Dan kelompok 1 untuk menyiapkan presentasi dari proyek yang sudah kalian kerjakan untuk ditampilkan di depan teman-temannya. Bagaimana kelompok 1? Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang contoh bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Wal yaumil. Alif lam diikuti huruf ya. Ar-Rasul. Alif lam diikuti huruf ra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan contoh bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Ar-Rasul, alif lam ketemu ra. Bacaan alif lam qamariyah. Al-Kitabah, alif lam ketemu ka. Ya, di mana ada huruf-huruf syamsiah terdiri dari 14 huruf, kemudian qamariyah terdiri dari 14 huruf. Hukum bacaannya tentu saja ketika ada alif lam bertemu salah satu huruf syamsiah, kemudian ada tanda baca tasdid, maka cara membacanya adalah dileburkan, alias idgham. Contohnya di situ
Ar-Rasul. Contohnya Ar-Rahman. Kemudian kalau pada alif lam qamariyah, ketika ada huruf alif lam bertemu salah satu huruf qamariyah, ada tanda baca sukun, maka dibaca izhar atau dibaca jelas. Contohnya al-amri, kemudian wal yaumi, ada lagi alhamdu dan seterusnya ya. Jadi itu adalah hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Jadi itulah kesimpulan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nanti ada tugas proyek masing-masing di rumah. Kalian akan menghafalkan surah Al-Fatihah lengkap dengan hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Oke, Ibu tutup pelajaran hari ini. Kita akan refleksi dulu pembelajaran hari ini. Jadi Ibu minta 3 kelompok ini memberikan pendapatnya tentang bagaimana pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi satu kelompok satu perwakilan ya. Kelompok sini siapa? Arumi ya. Arumi, kemudian kelompok 1 Arumi, kelompok 2 Desi, dan kelompok 3 Sawal. Jadi Ibu mulai dari kelompok 1, silakan Arumi memberikan tanggapannya atau responnya terhadap pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Arumi. Alhamdulillah, dengan pembelajaran hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah, kami bisa menerapkan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Alhamdulillah, dengan belajar hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah, kami bisa membedakan huruf syamsiah dan huruf qamariyah. Dengan kelompok 2 sudah memberikan refleksinya. Sekarang giliran pada kelompok 3. Ibu minta tanggapannya atau refleksinya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa memberikan refleksi di kelompok 3? Ya, Sawal. Silakan Sawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk kami memberikan refleksi ini. Alhamdulillah, dengan belajar hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah, saya dapat membedakan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Terima kasih. Anak-anak, setelah selesai kita mengikuti pembelajaran, sebelum pulang kita membaca doa dulu. Nanti doanya dipandu oleh Sawal. Silakan Sawal. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekarang sudah selesai pembelajaran. Kalian boleh siapkan semua peralatannya di tas masing-masing. Kita akan istirahat. Jabat tangan dulu ya. Istirahat. Ya, boleh istirahat ya.